Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan ini semua adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan salawat dan salam kepada beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Al-Fakir ingin mohon kepada seluruh para tuan guru, kepada semua, karena Al-Fakir dalam hal ini ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-25, yaitu tentang bagaimana hajat-hajat kita itu segera terkabul. Di sini dijelaskan bahwa tidaklah berhenti suatu tuntutan di mana engkau menuntutnya dengan Tuhan engkau, dan tidaklah mudah suatu tuntutan yang engkau menuntutnya itu dengan diri engkau sendiri. Maksudnya adalah tidaklah tertahan suatu hajat kita apabila kita menuntut hajat itu kepada Allah, dan tidaklah mudah suatu hajat, berarti sulit apabila itu hajat menuntut dengan diri sendiri. Itu maksudnya. Apabila datang suatu hajat dunia atau akhirat dan engkau menghendaki hajat itu mudah terwujud atau terkabul, maka tuntutlah hajat itu dengan minta tolong kepada Allah. Kalau kau punya hajat sesulit apapun dan memohon pertolongan Allah, maka akan terasa mudah dan akan cepat terkabul hajat tersebut. Dan apabila engkau punya hajat dan hanya diupayakannya itu oleh diri sendiri dan tidak memohon pertolongan Allah, maka hajat itu akan sulit terkabul. Untuk mengerjakan sesuatu kadang-kadang kita lupa memohon pertolongan kepada Allah, karena kita merasa melakukan sesuatu dengan kekuatan kita, kepintaran kita, kehebatan kita, dan lain-lain. Inilah yang akan dibahas di dalam ringkasan hikmah yang ke-25 ini. Kalau kita punya hajat, maka mintalah pertolongan kepada Allah, apapun hajatnya, hajat dunia ataupun hajat akhirat, akan menjadi mudah kalau kita memohon pertolongan kepada Allah. Ketika kita akan membuat rencana, maka kita mohon kepada Allah, maka rencana kita akan dimudahkan oleh Allah. Pada hakikatnya akan ditunaikan, walaupun kenyataannya tidak.
Apabila kita membuat rencana dan menjalankan dengan kemampuan diri sendiri tanpa memohon dan melibatkan Allah, maka rencana dan usahanya itu akan sia-sia walaupun berhasil. Tapi kenyataannya tidak berhasil pada hakikatnya. Jadi sia-sia waktunya. Ya, itu maksudnya tuh. Ya. Ingat bahwa semuanya atas pertolongan Allah. Apabila kita punya hajat dan minta tolong kepada Allah atas kebiasaan diri sendiri, ya, atas kebisaan, atas kekuatan, ya, terus dikabulkan Allah, maka itu pun masih dikatakan rugi, sia-sia. Ya. Jadi kalau kita berupaya dengan diri sendiri, dengan kebisaan, dengan kepintaran, dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu tuh diri sendiri tuh, walaupun berhasil tapi dikatakan rugi, sia-sia. Ya, kita harus paham di sini. Tetapi kalau kita minta hajat kepada Allah dan memohon pertolongan Allah, kita bisa meminta dan dikabulkan ataupun tidak dikabulkan, maka itu sudah dinyatakan berhasil atau terkabul hajatnya. Ya. Jadi hendaknya kita harus selalu ingat dan melakukan upaya apapun, ya, itu harus memohon, meminta, ya, dan kita paham bahwa itu semuanya adalah upaya Allah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak ditolak doa seseorang hamba yang dimulai dengan membaca basmalah. Dan kita harus paham juga bahwa Allah lah yang memberikan pertolongan. Jadi kita harus sadar betul apapun yang kita lakukan, yang kita rencanakan itu harus melibatkan Allah. Mau berhasil atau tidak itu sudah suatu keberhasilan. Mau makan, mau kerja, mau mandi, mau sekolah, mau ngopi, mau minum, mau ngaji, mau ke WC, ya, atau seluruh aktivitas kita sehari-hari harus dimulai dengan membaca basmalah, ya, dan harus paham makna basmalah tersebut. Jadi bukan hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim saja, tapi harus paham maksudnya. Apabila sudah seperti itu, maka segala kegiatan kita akan berkah. Bukan terkabul atau berhasil, akan berkah. Bahkan dikatakan berhasil, terkabul. Ya, walaupun kenyataannya tidak, sudah beruntung kita itu apabila kita membaca basmalah. Kita Bismillahirrahmanirrahim itu harus paham maknanya. Ya, sabda Rasul yang artinya tiap-tiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka kegiatannya atau perkara tersebut itu tidak diberkahi oleh Allah. Ya. Maknanya kita membaca basmalah adalah kita harus ingat dan bersyukur bahwa semua itu adalah pertolongan Allah, hanya pertolongan Allah, ya. Semuanya itu atas rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya. Tidak ada yang lain, hanya Allah saja. Ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca basmalah, kita harus sadar betul juga, ya, bahwa apa yang kita lakukan ini atas daya upaya Allah semuanya. Seluruh aktivitas kita itu, ya, itu tidak terlepas dari pertolongan Allah, upaya Allah, kehendak Allah. Ya. Jadi setiap pekerjaan atas pertolongan Allah maka akan sukses, sempurna, berhasil dan bagus. Ya. Di mata Allah sudah beres. Dulu ada riwayat Nabi Nuh atau Nabi Sulaiman apabila memiliki kegiatan atau perkara yang besar, beliau selalu dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan minta pertolongan kepada Allah, dan hasilnya itu selamat dan berhasil. Ya.
Sabda Rasul yang artinya, wahai Abu Hurairah, apabila engkau hendak berwudu, bacalah basmalah. Sebelum berwudu, maka malaikat hafazoh akan memuliakan kebaikan sampai dengan engkau selesai berwudu. Jadi bismillah yang bagaimana? Bismillah yang ketika kita hendak berwudu, kita paham bahwa bisanya kita berwudu itu karena atas izin dan pertolongan dari Allah, ya. Kekuatan dari Allah, kemampuan dari Allah, ridho dari Allah. Bisa wudunya kita itu, ya. Di awal itu kalau sudah paham seperti itu, maka malaikat hafazoh itu akan memuliakan, ya, kebaikan kita dari mulai berwudu sampai selesai. Jadi ketika kita ingin berwudu, kita baca bismillah dan mohon pertolongan Allah. Maka setiap detik malaikat hafazoh mencatat amal kebaikan untuk kita. Pembantunya malaikat raqib, berarti malaikat hafazoh itu yang membawa amal kebaikan kita langsung ke Allah melalui langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya, dibawa sampai kepada Allah. Dengan pertolongan Allah, hamba bisa melakukan ini dan itu, ya. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kekuatan Allah, kemampuan dari Allah, kita bisa melaksanakan ibadah, melakukan ini dan itu semuanya, ya. Makanya semuanya akan diberkahi, ya. Sabda Rasul lagi yang artinya, hai Abu Hurairah, apabila engkau hendak berhubungan intim dengan istri, hendaknya engkau membaca bismillah. Dan ingat bahwa bisanya kita berhubungan intim itu karena atas pertolongan Allah, kekuatan Allah, kemampuan Allah. Maka malaikat akan mencatat kebaikan sampai dengan kita selesai mandi junub. Dan apabila persetubuhan itu bisa menghasilkan anak, maka kebaikan-kebaikan kita dicatat oleh Allah sebanyak napas anak tersebut dan keturunannya sampai hari kiamat. Masya Allah, luar biasa. Ini sabda Rasul. Dan apabila engkau hendak, ya, menaiki kendaraan, maka bacalah basmalah, ya. Maka malaikat akan mencatat kebaikan di setiap langkahnya sampai dengan ketujuan atau sampai ke tempat itu. Masya Allah, luar biasa. Ternyata bacaan basmalah atau memohon pertolongan kepada Allah, mohon izin, mohon ridho kepada Allah, ya, itu ternyata semuanya kebaikan. Berarti selama 24 jam setiap hari itu akan menjadi kebaikan apabila kita melibatkan segala aktivitas itu melibatkan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ringkasan hikmah yang ke-25 ini sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk diri ini. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.